Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya ingin membagi sebuah ilmu yang dimana ini merupakan suatu kasus dimana kita akan mencari fungsi permintaan dari suatu perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Kita langsung saja ke kasusnya. Misalkan ada kasus data produk anggur dari perusahaan Sinarmas dan dari perusahaan Jaya. Masing-masing perusahaan pastinya berbeda harga ya, dari tahun 2012 hingga 2019. Ini juga sama, 2012 sampai 2019. Harganya pun berbeda dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan harga perusahaan Jaya. Ini berbeda 8.500 dan seterusnya. Ini jumlah kuantiti ya. Produknya jadi 160 sampai 170. Dan ini juga sama seperti ini. Ini merupakan contoh kasusnya. Dan kemudian data gabungan. Nah, ini merupakan data gabungan, data hasil silang penjualan produk perusahaan Sinarmas dan Sanjaya. Ketika digabungkan, maka seperti ini datanya. Tinggal digabungkan saja ya, contohnya seperti ini. Kita langsung ke analisis regresi manual, secara manual. Di sini kita akan membahas terkait dengan metode yang tidak langsung, di mana kita menggunakan analisis regresi manual. Datanya seperti ini dari perusahaan Sinarmas terlebih dahulu. Oke. Yang pertama ada harga dari 8.000 sampai 1.000 dari tahun ke tahun. Ini N itu ada berapa ininya, dari tahunnya berapa tahun. Terus T nanti jumlah. Ini ada variabel X dan variabel Y, dan ini XY, kemudian X kuadrat dan juga Y kuadrat. Ini nilai ini dari mana? Ini 1.280 ini dari XY, X dikali Y. Jadi 8.000 dikali 160 sama dengan 1.280.000. Begitu juga seterusnya. Dan ini X kuadrat, X dikali X. Jadi 8.000 kali 8.000 sama dengan 64 juta. Dan seterusnya. Ini Y kuadrat juga sama, Y dikali Y 160 dikali 160 sama dengan 25.600 dan seterusnya sampai ke bawah. Dijumlahkan, dikalikan situ dulu. Terus kemudian ini ada sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Yang dimana dari ini merupakan total dari X, Y, XY, X kuadrat dan Y kuadrat. Total dari sini dijumlahkan semuanya, baru nih hasilnya dapat segini. Ya. Oke, nah, dimana analisis regresi secara manual, rumusnya Y sama dengan A tambah B kali X. Yang dimana Y itu merupakan variabel terikat, X variabel bebas, A itu konstantanya, dan B koefisien arah garis kurva. Ya. Sebelum kita ke rumus ini, kita cari dulu B-nya. B itu rumusnya N sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat kurung ya. Pangkat 2 maksud saya. Kemudian masukkan saja nilainya. N itu 8. Nah ini 8 ya. Jadi jumlah ininya berarti ada 8 dikali sigma XY. Sigma XY itu 18.345. Kita masukkan aja pakai kurung ya biar mudah. Kemudian min kurung lagi. Sigma X berapa? Sigma X 36.000 dikali 5.155. Ini X sigma Y ya, ini ya. Nah, 5.155. Kemudian sigma X kuadrat ini 204 juta. Ini kan 8 N-nya. Kemudian kurangi sigma X pangkat 2 36.000. Nah, ya. 36.000 dikali 36.000 hasilnya segini. Dioperasikan 38. Maaf ya. Ini harusnya min. Ini min. Dan ini minus 38 dibagi 336 juta. Kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian dibulatkan menjadi min 0,116. Ini B-nya ya. Ini koefisien arah garis kurvanya minus 0,116. Kemudian kita nyari A. A-nya Y min BX. Yaitu rumusnya sigma Y dibagi N. Yang dimana sigma Y ini tadi 5155 ya.
ini dibagi 8 karena N-nya 8, hasilnya 64,375. Kemudian ini X, sigma XN, ini X-nya 36.000 dibagi 8 sama dengan 4.500. Kemudian A sama dengan, masukkan saja rumusnya, Y min BX, Y nya berapa, 64,375 dikurangi B itu min 0,115 sekian, dan dikali 4.500 X ya, yang ini. Kalian jumlahkan dan hasilnya 1164 dibulatkan menjadi 1,165 ini. Oke. Nah, jadi dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1165 min 0,116X atau Q sama dengan 1165 minus 0,116P. Kita lanjut ke perusahaan yang jaya, oke? Oke, lanjut ke perusahaan jaya, oke? Tadi kan perusahaan Sinarmas, sekarang perusahaan jaya. Kayak tadi lagi, seperti ini kan. X, Y, X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Seperti tadi, X, Y ini dari X kali Y, X kuadrat ini X dikali X, variabel Y kuadrat ini di Y kali Y. Kemudian kalian jumlahkan jadi sigma X, jumlah dari ini, dan seterusnya. Kemudian ada B, seperti tadi lagi, dihitung N sigma X, Y, min sigma X, sigma Y, per N sigma X kuadrat, seperti tadi ya rumusnya ya. Kalian tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Dari sini masukkan, operasikan, minus 39.360.000 per 356 juta sama dengan hasilnya min 0, sekian. Kalian bulatkan jadi min 0,117. Kayak tadi ya, A Y min BX sigma Y N 4.820 bagi 8 602,5 3.000. Ini X 3.000, Y 602,5. Kalian masukkan saja rumus A nya seperti apa. Y min BX, masukkan Y nya 602,5, B nya 0,117 sekian kali 5.000, X nya 5.000. Kemudian masukkan lagi nilainya, operasikan, hasilnya 1189 dibulatkan ya. Kemudian setelah dibulatkan, jadi dapat diketahui fungsinya Y sama dengan 1189 min 0,117X atau Q sama dengan 1189 min 0,117P. Kita lanjut ke perusahaan gabungan, oke? Nah, ini merupakan data gabungan perusahaan Sinarmas dan perusahaan Jaya yang tadi. Bedanya ini digabungkan data-datanya dari perusahaan Sinarmas dan juga Jaya dari tahun 2000 ya, maksudnya disatuin pokoknya data-datanya seperti ini. Sama seperti tadi caranya, X, Y, X, Y. X itu X dikali Y, X kuadrat seperti yang tadi pokoknya ya. Kalian jumlahkan 1 sampai 16 ini, hasilnya segini, dan ini juga sama, dan seterusnya ya, dijumlahkan sama. Kemudian B-nya, bedanya kalau yang tadi kan 8, total itunya kan sampai 8. Karena perusahaannya digabung menjadi 16, jadinya 16 ini. 16 dikali 7, 37, 525.000 minus kurung buka 76.000 kali 9975. Nah, ini Y. Kemudian ini sigma X kuadrat. Nah, 446 juta. Sini 76.000 pangkat 2. Ini sigma X. Sigma X ya, pangkat 2. Terus dioperasikan, hasilnya 0,115 dibulatkan menjadi 0,116. Seperti tadi juga caranya ya. A Y min BX, masukkan saja ini N16, sigma Y 975, hasilnya segini, dan seterusnya. Kemudian diatur lagi kali 4750, masukkan lainnya. Kemudian hasilnya seperti ini dan dibulatkan menjadi seperti ini. Jadi fungsi permintaannya itu 1175 min 0,116X atau Q sama dengan 1175 min 0,116P. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan datanya data harganya berubah jadi 10.000, mari kita coba hitung lagi, oke? Nah, di sini jika harga berubah sebesar 10.000, 2020 nih ya, tahun 2020 itu harga itu berubah seberapa, sebesar 10.000, maka yang tadi ini jumlah permintaan perusahaan Sinarmas, ini yang Sinarmas dulu ya, adalah Y sampai dengan 1165
yang tadi ya, min 0,116X, atau yang Q 1165 min 0,116P. Nah, P ini price, harga yang berubah itu menjadi, masukkan aja nilainya di 10.000. Kemudian kalian operasikan, jadi kali ini 160, nah hasilnya 5. Jadi jumlah permintaan perusahaan sinarmas adalah 5. Dan seterusnya, ini yang perusahaan Jaya adalah ini. Kalian masukkan saja P-nya, perubahan harganya berapa, 10.000, dan dioperasikan hasilnya segini. Ini juga sama, yang gabungan Jaya dan Sinarmas. Jadi jumlah permintaannya 15. Begitu. Kita lanjut ke analisis korelasi produk momen, oke? Baik, di sini ada analisis korelasi produk momen Sinarmas yang dimana rumusnya adalah RXY sama dengan sigma XY min sigma X dan sigma Y. Kemudian per kurung kotak N sigma X kuadrat min kurung sigma X tutup kurung pangkat 2. Kurung lagi, kurung buka kotak, kemudian N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat kurung tutup. Kemudian tinggal masukkan saja nilainya. Yang N ini, yang data yang tadi ini kan perusahaan Sinarmas, berarti N nya 8 dikali 18.345. Pokoknya data-data yang ini dimasukkan saja yang tadi. Oke. Data-data perusahaan Sinarmas, masukkan ini dan begini. Nanti di akhir kalian di kurung akar, hasilnya akan banyak banget. Kemudian nah hasilnya segini, min 0,976. Jadi koefisien korelasi data Sinarmas adalah minus 0,976. Nah begitu juga seterusnya. Lanjut untuk perusahaan Jaya, produk momennya seperti tadi rumusnya, sigma XY N sigma XY min sigma X sigma Y per akar, sepertinya pokoknya rumusnya. Kemudian masukkan lagi angka-angka yang di data, angka-angka yang pada data tadi kita masukkan saja ke sini, 8.180.000 gini. Kemudian hasilnya minus 0,967. Jadi koefisiennya adalah minus 0,967. Kemudian lanjut dua perusahaan yang tadi sama rumusnya, masukin saja dan ini hasilnya minus 0,971. Rumusnya sama, ini cuman data gabungan ya. Jadi dua perusahaan digabungkan ini 16, bukannya 8 ya, tapi 16. Masukin saja nilainya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini koefisien korelasi data. Dan kita lanjut ke koefisien determinasi, Oke, ini adalah koefisien determinasi dari perusahaan Sinarmas. Rumusnya R pangkat 2 atau R kuadrat sama dengan bedanya ini kan rumusnya sama ya kayak yang sebelumnya, yang produk momen, cuman bedanya di sini dikurung pakai pangkat 2. Ya, jadi hasilnya sama ya, minus 0,976. Jadi data-datanya kalian masukkan saja dari data Sinarmas ke sini. Kemudian hasilnya kan seperti ini, sama kayak tadi, cuman kalian dikalikan saja. Minus 0,976 dikali minus 0,976, hasilnya minus 0,953. Nah, kita bisa ketahui bahwasanya proporsi penjelasan pengaruh terhadap harga produk anggur terhadap jumlah permintaan Sinarmas sebesar 95,3. Ya, sedangkan 4,7% dijelaskan faktor lain. Gitu, ini untuk data Sinarmas, koefisien determinasi Sinarmas. Dan lanjut, ini koefisien determinasi untuk perusahaan Jaya, sama ya rumusnya kayak tadi sebelumnya. Masukkan saja data-data kalian. Nah, bedanya di sini pakai kurung, pakai kurung terus pangkat 2, hasilnya sama. Kemudian kalian operasikan lagi, hasilnya segini. Dan dapat diketahui proporsi produk anggur terhadap jumlah perusahaan permintaan Jaya sebesar 93,5%, sedangkan sisanya dijelaskan faktor lain. Begitu juga dengan dua perusahaan tadi kita hitung, sama rumusnya begitu saja ya, hasilnya segini, kemudian 0,943. Jadi proporsinya 94,3%, sedangkan 5,7%-nya dijelaskan secara faktor lain. Begitu saja yang bisa saya sampaikan ilmunya, semoga bermanfaat.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan tolong dikoreksi di komentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.